Bab 4, 13 jenis headline yang mematikan. 3 detik pertama Anda akan menentukan segalanya. Apa yang paling penting dalam sebuah copywriting? Jika Anda mengatakan headline, maka Anda benar. Keberadaan headline sangatlah penting. Saking pentingnya, saya membuat bab khusus untuk membahas tentang hal yang satu ini. Iklannya iklan Anda. Kenapa saya membuat bab khusus untuk pembahasan headline ini? Karena inilah yang paling banyak menyita waktu saat saya melakukan promosi. Jika saya memiliki waktu 30 menit untuk menulis copywriting, maka 20 menit pertama saya akan memikirkan apa headline yang tepat untuk copywriting yang saya buat. Awalnya saya mengira hanya saya saja yang mengalami hal ini. Sampai pada akhirnya saya membaca sebuah fakta bahwa seseorang legenda advertising di dunia, David Ogilvy, telah menghabiskan 80% waktunya untuk mencari headline yang tepat. Ternyata saya tidak salah. Saya benar-benar membuktikannya dan mengalaminya. Jika orang-orang tidak membaca headline-nya, dipastikan mereka tidak akan membeli produk yang Anda tawarkan. Karenanya, Anda harus benar-benar memerhatikan satu anatomi ini. Ingat, headline Anda adalah iklannya iklan Anda. Faktor klik. Jika Anda sering berpromosi di dunia online, maka keberadaan gambar akan menjadi faktor lirik target market Anda. Tapi yang membuat mereka ngeklik link yang Anda buat bukanlah gambar, melainkan headline. Karena itu, headline saya sebut sebagai faktor klik. Saya sudah sering membuktikannya, bukan hanya sering, tapi selalu. Setiap kali saya membuat copywriting, saya selalu berpikir bagaimana caranya agar orang mau ngeklik link yang saya buat. Ketika promosi di Twitter misalnya, dengan jumlah karakter yang sedikit, saya memikirkan headline yang tepat sehingga follower saya mau mengklik link yang saya cantumkan. Walaupun saya tahu kebiasaan orang-orang yang bermain di Twitter tidak terlalu suka dengan link yang menuju ke website tertentu. Tapi saya tidak percaya begitu saja sampai saya benar-benar membuktikannya. Ternyata benar, hasilnya tidak jauh lebih baik ketimbang saya berpromosi menggunakan headline dan menanamkan link di Facebook. Ketika Anda berpromosi melalui email misalnya, tugas Anda bukan memikirkan bagaimana caranya orang mau beli produk Anda. Bukan itu yang harus Anda pikirkan. Itu salah. Tugas Anda yang pertama ketika membuat headline adalah bagaimana caranya orang mau membuka email Anda, sehingga open rate-nya tinggi. Inilah rahasia kenapa open rate email saya cukup tinggi ketika bermain market lokal, yaitu sekitar 35-45%, bahkan lebih. Bukan karena saya mengerti tools, jurus, dan hal-hal teknis di internet, melainkan karena saya memikirkan dengan serius di internet. Headline yang akan saya gunakan sehingga menghasilkan open rate yang tinggi. Sebuah survei membuktikan bahwa hanya 8 dari 10 orang yang membaca judul dan hanya 2 orang saja yang meneruskan membaca isi selanjutnya. Ingat, tujuan headline bukan membuat pembaca agar mau beli, melainkan membuat pembaca agar mau ngeklik. Ini yang harus benar-benar Anda pikirkan. Saat Anda menulis headline, pikirkan sebaik mungkin agar pembaca iklan Anda tidak berpikir, siapa yang peduli? Emang kenapa? Terus untungnya buat saya apa? Contoh, ketika Anda menggunakan diskon 10% dalam headline Anda, lantas saya berpikir, siapa yang peduli? Kenapa? Lawang cuma 10%, gak ngefek. Gak buat saya tertarik untuk membaca penawaran Anda selanjutnya dan lain-lain. Atau ketika Anda menggunakan headline, kesempatan langka. Lalu saya berpikir, emang kenapa? Gak ngaruh tuh. Karena headline tersebut tidak membuat saya tergerak untuk membaca penawaran Anda selanjutnya dan lain-lain. Alhasil, pastikan Anda benar-benar memikirkan hal ini. Caranya, cobalah keluar dari diri Anda. Seakan-akan Anda menjadi orang lain dan membaca iklan Anda sendiri.
Kalau pikiran bawah sadar Anda mengatakan atau bergumam demikian, maka segera ganti headline tersebut. Tapi kalau Anda benar-benar tertarik membaca headline yang Anda buat, maka lanjutkan. Gunakan headline tersebut dalam promosi atau iklan yang Anda buat. Sadar tidak sadar, pembaca selalu lebih pintar dari perkiraan Anda. Pikiran bawah sadar mereka terus merespon walaupun mereka tak mengungkapkannya. Ini bahaya. Karenanya, sebelum target market Anda menolak headline yang Anda buat, maka lakukanlah tes dan ukur dengan bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan tersebut di atas. 13 jenis headline yang mematikan. Dalam bab ini, Anda akan tahu bagaimana caranya membuat headline powerful yang akan menarik perhatian para pembaca. Tak hanya itu, Anda pun akan tahu 13 jenis headline yang bisa Anda gunakan dalam menyusun naskah promosi atau iklan Anda. Berikut adalah 13 jenis headline yang saya maksud. 1. Benefit headline. Intinya, Anda menggambarkan keuntungan yang akan mereka dapatkan setelah membeli produk atau menggunakan jasa Anda. Keuntungan tersebut bisa berupa keuntungan ekonomis maupun psikologis. Headline jenis ini cocok digunakan di semua media promosi, baik offline maupun online. Berikut contoh-contoh yang termasuk benefit headline yang memberikan keuntungan ekonomis. Beli 1 dapat 2, gratis iPhone terbaru, paket ekonomis harga krisis, super hemat 50%, bonus senilai 5.700.000 khusus pembeli hari ini, gratis 1.000 piring nasi goreng bayar pakai doa, gratis 1.000 mangkok bakso bayar pakai senyum manis. Berikut contoh-contoh yang termasuk benefit headline yang memberikan keuntungan psikologis. 7 langkah praktis bebas finansial, membongkar 7 cara meledakkan omset bisnis dengan BlackBerry, cara agar hidup tetap sehat dan berlimpah, cara super cepat menulis copywriting, langsing dalam 30 hari tanpa diet, gigi lebih putih dalam 10 hari, rambut Anda lebih hitam berkilau, wajah putih bersinar, cara paling mudah dapat duit dari Facebook dan terbukti, 3 jam kembali seperti perawan lagi, cara memulai bisnis dari bawah dan menjadi kaya dengan cepat, 77 cara baru untuk memikat hati wanita, cara mendapatkan tepuk tangan meriah, bahkan hingga standing applause ketika Anda berbicara, cara mudah menguasai bahasa Inggris, cara tercepat terampuh jadi pengusaha. Coba Anda perhatikan contoh-contoh di atas. Jenis benefit headline yang mengedepankan keuntungan ekonomis akan banyak menggunakan kata gratis, diskon, bonus, paket, hemat, hadiah, dan lain-lain. Intinya, si pembaca akan tertarik untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang ditawarkan dalam headline tersebut. Jenis benefit headline yang mengedepankan keuntungan psikologis akan banyak memainkan emosi dan menyentuh apa sesungguhnya yang menjadi hot button si pembaca. Entah itu keinginan, kebutuhan, atau masalah yang sedang dialami oleh mereka. Biasanya terdapat kata cara, langkah, teknik, jurus, strategi, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis benefit headline ini? Coba tuliskan masing-masing 3 headline produk Anda dengan menggunakan jenis benefit headline. Keuntungan ekonomis dan psikologis. Silahkan tulis di sini. Keuntungan ekonomis, keuntungan psikologis. Jenis 2, news headline. Intinya, Anda menginformasikan sesuatu kepada pembaca yang bersifat berita atau pengumuman. Headline jenis ini sangat cocok digunakan untuk memperkenalkan produk baru, melaunching sesuatu, memberitahukan pemberitahuan tertentu, penemuan event, seminar, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh yang termasuk news headline. Pertama dan terakhir di tahun 2015, gebiar undian 1 miliar, kami temukan cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa Anda.
kondotel mewah di lokasi strategis, fakta menakjubkan tentang uang, terobosan nyata dalam memerangi efek penuaan, terobosan medis yang luar biasa, penemuan hebat menghilangkan bau dapur dengan cepat, buka setiap hari kecuali hari kiamat. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis news headline ini? Silakan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan news headline. Jenis 3, selective headline. Intinya, seakan-akan Anda menargetkan iklan atau promosi Anda untuk orang-orang tertentu. Headline jenis ini cocok digunakan untuk menyasar target market tertentu. Berikut contoh-contoh yang termasuk selective headline. Khusus pengguna kartu Telkomsel, khusus member Billionaire Store, khusus untuk wanita, khusus kamu yang suka musik, khusus pria yang ingin berhenti bekerja suatu hari nanti, khusus wanita yang ingin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, untuk orang yang ingin menulis tapi tidak dapat memulai, buat Anda yang masih jomblo, perhatian, business owner, director, manager, perawatan istimewa bagi Anda yang mempunyai masalah dengan kesuburan rambut indah Anda. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis selective headline ini? Silahkan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan selective headline di sini. Jenis 4, curiosity headline. Intinya sebisa mungkin Anda membuat pembaca iklan atau promosi Anda merasa penasaran dengan apa yang Anda tawarkan. Biasanya membangkitkan keingintahuan dan bersifat teka-teki. Harapannya mereka mau membaca penawaran Anda selanjutnya. Headline jenis ini cocok digunakan dalam subjek email, tautan link affiliate, dan artikel. Headline ini bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikut contoh-contoh yang termasuk curiosity headline dalam bentuk pernyataan. Satu teknik sederhana yang selalu dilakukan top salesman dunia. Sebuah kesalahan senilai 7 miliar rupiah yang dapat dihindari hanya dengan 60.000 rupiah. Sebuah kesalahan senilai 10.000 dolar. Kesalahan kecil yang merugikan petani 300 juta per tahun. Kesalahan paling mahal dalam hidup Anda. Satu perintah hipnosis yang selalu manjur. Rahasia menjadi lebih kaya lagi dari bisnis online tanpa harus memiliki produk sendiri. Dugaan ini akan terjadi di hari pernikahan Anda. Rahasia cinta abadi telah ditemukan. Ini kenapa banyak wanita cemburu kepada saya. Inilah cara menghasilkan uang lebih banyak lewat Facebook. Ini cara membuat para kompetitor iri denganmu. Inilah cara menurunkan berat badan 10 kg dalam waktu 3 minggu. Ini dia 7 tips diet praktis buat si wanita karir. Inilah cara cepat memasak air panas. Inilah cara cepat meredam kemarahan kekasih. Inilah cara cepat membumingkan bisnis yang baru saja dibuka. Inilah kenapa orang-orang selalu mengira saya 10 tahun lebih muda. Rahasia mendapatkan passive income tanpa bisnis. Rahasia mendapatkan restu nikah muda dari orang tua dan calon mertua. Rahasia sholat khusyuk ala Rasulullah dan para sahabat. Rahasia menghitung secepat kalkulator. Rahasia membeli tablet dengan modal dengkul. Berikut contoh-contoh yang termasuk curiosity headline dalam bentuk pertanyaan. Apa yang membuat wanita selalu terlihat cantik? Ada apa di Billionaire Store tanggal 8 Mei 2015? Apa rahasia copywriting yang selalu dibaca banyak orang? Tahukah Anda siapa penulis buku best terbaik di dunia? Bagaimana meningkatkan daya ingat dalam 1 hari?
Bagaimana cara mendapatkan kawan dan mempengaruhi orang lain? Bagaimana sebuah ide sederhana membuat saya menghemat ratusan juta rupiah dalam setahun? Bagaimana menghilangkan kegemukan hanya dalam hitungan jam? Bagaimana menulis lagu hits dan menjualnya secara laris? Bagaimana 200.000 rupiah dapat menghemat Anda 200 juta rupiah? Bagaimana cara buka toko langsung laris manis? Bagaimana Anda bisa menurunkan berat badan 7 hingga 8 kg dalam waktu 1 minggu dan tidak merasa lapar? Bagaimana mendongkrak produktivitas Anda dalam waktu 3 hari? Bagaimana Anda bisa menggunakan alat baru ini untuk menghilangkan noda jerawat dalam waktu 2 jam bahkan kurang? Bagaimana caranya menghasilkan 5 juta per hari bekerja dari rumah dan tanpa harus pergi kemana-mana? Bagaimana mendapatkan pinjaman 1 miliar rupiah dengan cepat? Bagaimana mendongkrak kreativitas hanya dalam 7 hari? Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis curiosity headline ini? Silahkan tulis headline produk Anda dengan menggunakan curiosity headline di sini dalam bentuk pernyataan dan dalam bentuk pertanyaan. Jenis kelima, gimmick headline. Intinya, Anda menggunakan permainan kata dan kalimat dalam judul. Bisa berupa perulangan bunyi, efek keterkejutan, ataupun tipuan. Gimmick headline berupa perulangan bunyi yang cocok digunakan sebagai slogan dan subjudul iklan Anda. Gimmick headline berupa efek keterlanjutan cocok yang digunakan di media promosi seperti status Facebook dan subjek email untuk memberi efek keterlanjutan dan membuat mereka mau membaca penawaran Anda selanjutnya. Sedangkan gimmick headline berupa tipuan cocok yang digunakan di media promosi seperti broadcast message untuk memancing pembawa mau buka broadcast Anda. Berikut contoh-contoh yang termasuk gimmick headline dalam bentuk perulangan bunyi. Jualan terus, rejeki mulus. Banjir order dari reseller. Rejeki banter dari Twitter. Update status dapat fulus. Sekali broadcast dapat cash. Modal gratis hasil fantastis. Jual beli online aman dan nyaman. Berikut contoh-contoh yang termasuk gimmick headline dalam bentuk efek keterkejutan. Memang benar-benar kecewa. Berikut contoh-contoh yang termasuk gimmick headline dalam bentuk tipuan. Nomor rekeningnya berapa? Kamu lagi di mana? Masa sih? Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis gimmick headline? Silahkan tulis headline produk Anda dengan menggunakan gimmick headline di sini. Dalam bentuk perulangan bunyi, dalam bentuk efek kejutan, dan dalam bentuk tipuan. Jenis keenam, fear headline. Intinya, seolah-olah Anda menakut-nakuti pembaca, sehingga mereka benar-benar takut dan mengikuti apa yang Anda tawarkan. Headline jenis ini cocok untuk produk yang berkaitan dengan keinginan pembaca untuk mendapatkan kepastian hidup di masa depan, keamanan, dan kesehatan. Berikut contoh-contoh yang termasuk fair headline. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai Anda kehilangan masa depan anak Anda. Hati-hati bahaya kolesterol, hati-hati kanker serviks bisa menyerang Anda. Hati-hati masa depan Anda sedang dalam bahaya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis fair headline ini? Silahkan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan fair headline. Jenis ke-8, question headline. Intinya, Anda memberikan pertanyaan kepada pembaca agar mereka menjawab dalam hatinya. Dalam praktiknya, Anda harus menggunakan pertanyaan terbuka yang membuat orang berkata ya atau tidak, sudah atau belum, tahu atau tidak tahu. Inilah yang membedakan question headline dengan curiosity headline yang berupa pertanyaan. Headline jenis ini cocok untuk membangun brand, awareness, dan kedekatan dengan pembaca.
Berikut contoh-contoh yang termasuk question headline. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Apakah Anda sudah sedekah hari ini? Apakah kamu melakukan beberapa hal yang memalukan ini? Apakah para wanita selalu mencari barang ini? Apakah Anda sudah mempersiapkan masa tua Anda? Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis question headline ini? Silahkan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan question headline. Jenis ke-9, quotation headline. Intinya, Anda mencantumkan quote dari orang lain untuk dijadikan sebuah headline. Anda bisa menggunakan ucapan seseorang, endorsement tokoh, testimoni pelanggan, kutipan buku, ayat dalam kitab suci, hadis, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh yang termasuk quotation headline. Semua pengusaha wajib ikut seminar ini. Semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis quotation headline ini? Silakan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan quotation headline. Jenis ke-10, comment headline. Intinya, Anda seolah-olah memerintahkan atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut contoh-contoh yang termasuk comment headline. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Yuk nonton bareng Liga Champion di sini. Stop diet dan menurunkan berat badan. Stop melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jaga kesehatan Anda sekarang juga. Berhenti melakukan kesalahan fatal dalam berbisnis. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis comment headline ini? Silahkan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan comment headline. Jenis ke-11, claim headline. Intinya, Anda seolah-olah mengaku-ngaku, mengklaim dan menyatakan sesuatu secara sepihak, merasa paling, satu-satunya, nomor 1, dan terbaik, terluas, terfavorit, terbesar, tercepat, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh yang termasuk claim headline. Motivator termuda nomor 1 di Indonesia, susu formula paling enak, satu-satunya sekolah di Indonesia yang berbasis IT, buku terlaris di dunia, seminar terakbar tahun 2015, suplemen penurun berat badan tercepat, wahana bermain terluas se-Asia, keripik singkong paling diburu sejak sekarang, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis claim headline ini? Silahkan tulis 3 headline produk Anda dengan menggunakan claim headline. Jenis 12, U&I headline. Intinya, Anda seakan-akan berbicara langsung dengan pembaca menggunakan kata saya dan Anda atau kamu. Cocok digunakan untuk personal yang memiliki authority yang tinggi. Berikut contoh-contoh yang termasuk U&I headline. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana saya bisa menurunkan berat badan hingga 20 kg dalam 1 bulan. Saya bocorkan semua rahasia saya dapat meraup untung 185 juta rupiah kepada Anda. Saya ingin mengajak Anda ikut webinar gratis. Saya yakin Anda tidak mampu menolak tawaran ini. Saya berhasil memecahkan rekor penjualan di bisnis saya. Kini giliran Anda. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis U&I headline? Silakan tulis 3 headline untuk produk dengan menggunakan U&I headline. Jenis selanjutnya yaitu teaser headline. Intinya, Anda seolah-olah menantang pembaca Anda untuk membuktikan kemampuan mereka. Headline ini sangat terkesan meremehkan atau meragukan kemampuan pembaca.
Berikut ini contoh-contoh yang termasuk teaser headline. Anda pasti tak sanggup mencapainya. Uang akan tak cukup menggantikannya. Setan pun tidak akan bisa menggodanya. Buktikan kemampuan Anda di sini. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis teaser headline ini? Silahkan tulis headline produk Anda dengan menggunakan teaser headline. Jenis selanjutnya yaitu merek headline. Intinya, Anda mencantumkan merek atau logo perusahaan Anda dalam headline. Headline jenis ini sangat cocok bagi Anda yang sudah memiliki merek terkenal. Namun jika Anda baru di dunia bisnis, jangan sekali-kali menggunakan headline jenis ini. Kenapa? Orang akan bertanya-tanya, "Kamu siapa? Emangnya kenapa?" Berikut contoh-contoh yang termasuk merek headline. Samsung, Toyota, Sony, Apple, Philips, dan lain-lain. Bagaimana, apakah Anda sudah memahami headline dengan jenis merek headline? Satu produk 13 headline. Anda baru saja mempelajari 13 jenis headline yang bisa Anda gunakan dalam iklan atau promosi Anda. Apakah Anda sudah memahaminya? Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa dari satu produk saja Anda bisa menggunakan 13 jenis headline. Berikut adalah contohnya. Produk yang dijual obat atau suplemen penurun berat badan. Berbagai pilihan headline. Apa rahasia saya menurunkan berat badan hingga 20 kg hanya dalam 1 bulan? Curiosity headline. Yang kedua, turun 20 kg tanpa diet, tanpa merasa lapar, dijamin. Adalah contoh benefit headline. Yang ketiga, terobosan terbaru dalam menurunkan berat badan. Contoh dari news headline. Yang keempat, tidak akan ada yang mampu lebih cepat menurunkan berat badan selain dengan cara ini. Contoh teaser headline. Yang kelima, untuk wanita yang ingin lebih langsing. Contoh selective headline. Yang keenam, langsing tanpa pusing. Contoh gimmick headline. Yang ketujuh, awas bahaya kolesterol. Contoh fair headline. Yang kedelapan, dengan meminum XXS, X bentuk tubuh saya kini lebih langsing dan ideal. Contoh quotation headline. Yang kesembilan, sudahkah Anda membuktikannya? Contoh question headline. Yang kesepuluh, smart detox. Contoh merek headline. Yang ke-11, jangan dulu diet sebelum tahu fakta ini. Contoh komen headline. Yang ke-12, suplemen pelangsing tercepat dan terfavorit di Indonesia. Contoh klaim headline. Yang ke-13, saya akan beritahu Anda rahasia kenapa saya bisa turun berat badan 20 kg dalam 1 bulan. Contoh UNI headline. Bagaimana, sudah tergambar kan? 8 tips praktis membuat headline yang powerful. Selain jenis-jenis headline di atas, Anda pun bisa menggunakan tips-tips berikut ini saat menulis headline dalam copywriting Anda. Inilah tips-tipsnya. Gunakan angka, semakin spesifik, semakin orang akan merasa bahwa itu benar. Contoh, 13 trik memanen uang di Instagram, 10 tips melangsingkan tubuh, dijamin penghasilan 10 juta per bulan, tembus omset 100 juta modal BlackBerry, 30 hari jago jualan. Yang kedua, beritahu urgensinya. Tujuannya agar orang merespon dengan cepat setelah membaca headline Anda. Contoh, miliki hunian eksklusif tipe 200 di dalam kota dengan diskon fantastis 40% untuk pembelian hari ini. Miliki hunian eksklusif tipe 200 di dalam kota plus hadiah 1 unit sepeda motor khusus untuk 10 pembeli pertama. Tips yang ketiga, tunjukkan waktu pencapaiannya secara detail. Contoh yang jelek, ingin wajah Anda tampak putih merona dalam waktu singkat, keputihan hilang dalam waktu cepat,
Contoh yang bagus, ingin wajah Anda tampak putih merona dalam 7 hari, keputihan hilang dalam 12 jam, 3 jam kembali seperti perawan lagi. Tips yang keempat, hilangkan hambatan, gunakan kata tanpa, walaupun, meskipun, hanya, dan lain-lain. Turun 20 kg tanpa diet, tanpa lapar. Banjir order dari reseller, walaupun tidak punya produk sendiri. Omset meroket meskipun gaptek. Tembus omset 100 juta hanya modal BlackBerry. Penghasilan 10 juta hanya dikerjakan dari rumah. Tips selanjutnya, tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Contoh, bagaimana menurunkan berat badan, merontokkan lemak, dan langsing seketika dalam waktu 30 menit. Rahasia tampil merona, berwajah cantik, dan berkulit putih. Cara mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang banyak, berlimpah, dan direstui Tuhan. Banyak, enak, dan murah. Tips selanjutnya, tuliskan harga dalam judul. Contoh, tampil cantik dengan 129.000, bergaya modis mirip artis dengan 350.000, selamatkan kebangkrutan dengan 60.000, menjadi lebih kuat dan prima dengan 70.000, beli rumah 2 miliar seharga 200 juta rupiah. Tips selanjutnya, tuliskan nama orang terkenal, misalnya artis, selebritis, tokoh, ahli, atau siapapun yang punya basis massa yang banyak. Contoh, Ibu Santosa saja sudah baca buku ini. Cristiano Ronaldo saja bilang ini bagus. Tengku Wisnu saja pakai produk ini. Gunakan tips selanjutnya yaitu gunakan kata-kata perangsang berikut ini. Cepat, praktis, lebih, rahasia, terbatas, sekarang, penting, buruan, menarik, hanya, mudah, akhirnya, pengumuman, perhatian, dicari, spesial, segera. 7 frasa khusus untuk headline. Selain tips-tips di atas, Anda pun bisa menggunakan 10 frasa berikut ini dalam menyusun headline terbaik untuk iklan atau promosi Anda. Berikut adalah frasanya. 1. Sekarang Anda bisa. Contoh, sekarang Anda bisa membangun tim penjualan yang dahsyat, loyal, dan gila closing. Sekarang Anda bisa resign dari kerja dan bisa menghasilkan uang lebih banyak dari rumah. Sekarang Anda bisa mendapatkan banyak orderan walaupun sambil tidur-tiduran. Sekarang Anda bisa kuliah di luar negeri tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Yang kedua, kini. Contoh, kini Anda bisa memiliki rumah idaman Anda hanya modal 5 juta. Kini Anda akan tahu alasan kenapa banyak wanita cemburu kepada saya. Kini Anda dapat menurunkan berat badan sampai 20 kg hanya dalam waktu 10 hari saja. Yang ketiga, siapa lagi? Contoh, siapa lagi yang ingin mendapatkan jutaan rupiah setiap harinya? Siapa lagi yang ingin meningkatkan konversi penjualannya hingga 300%? Siapa lagi yang ingin mendapatkan tips-tips gratis dari pakar penjualan di Indonesia? Yang keempat, jangan sebelum ini. Contoh, jangan pernah berpikir membeli rumah baru sebelum membaca laporan ini. Jangan dulu buka bisnis sebelum baca buku ini. Jangan mengambil pinjaman di bank sebelum tahu ilmu ini. Jangan dulu jadi reseller saya sebelum melihat testimoni mereka. Yang kelima, bagaimana saya? Contoh, bagaimana saya mengubah perusahaan bobrok menjadi perusahaan paling diperhitungkan saat ini? Bagaimana saya menurunkan berat badan hingga 20 kg hanya dalam waktu 1 bulan? Yang keenam, jika Anda bisa. Contoh, jika Anda menulis, Anda bisa mendapatkan passive income. Jika Anda meminum ini, Anda bisa membentuk badan yang ideal. Jika Anda ikut training ini, Anda bisa memukau audiens Anda dengan hanya bermodalkan kata-kata. Yang ketujuh, lakukan sesuatu
seperti orang terkenal, contoh, berotot besar seperti Ade Rai, jago jualan seperti Joe Girard, pintar storytelling seperti Zamil Azaini, bisnis auto pilot seperti Indomaret, mencetak gol spektakuler seperti Cristiano Ronaldo. Nah, setelah mendapatkan 7 frasa tambahan, ide liar apa lagi yang akan Anda gunakan dalam menulis headline untuk mempromosikan produk Anda? Ayo segera pikirkan. Inilah headline Anda. Kini saatnya Anda menentukan sendiri headline apa yang terbaik untuk mempromosikan produk Anda. Sudah terlalu banyak contoh yang saya berikan untuk dijadikan bahan contekan Anda dalam membuat headline. Headline di atas tidaklah bagus karena yang bagus adalah headline Anda sendiri yang akan menghasilkan penjualan. Silahkan pikirkan, buat sekarang.